Selamat datang kembali di Zona Merah, podcast yang berangkat tentang sejarah kelam Indonesia dan tidak hanya membahas tentang tanggal dan nama, tapi kami juga mengupas intrik, konspirasi, dan emosi setiap peristiwa yang terjadi. Betul banget Reva. Dan hari ini kita akan nyelam lebih dalam lagi ke era pemberontakan PRRI dan PMSA. Ini bukan cuma sekedar perbedaan pendapat antara pusat dan daerah, tapi pertarungan sengit yang hampir meruntuhkan negara kesatuan kita loh. Nah, biar pembahasan kita makin berbobot dan makin greget, kita kedatangan dua cewek cerdas dan jago banget soal sejarah dan politik Indonesia. Welcome to the studio. Nadia dan Hai Reva, hai Nuri. Halo Nisha. Senang banget bisa nimbrung di zona merah. Kita siap membongkar semua misteri dan kontroversi. Hai semuanya, excited banget bisa diskusi seru tentang PRRI dan PMSA. Oke guys, buat pendengar setia Zona Merah yang mungkin nih baru dengar apa sih namanya soal PRRI dan PMSA, bisa dijelaskan dulu secara singkat apa sebenarnya yang terjadi, kenapa sampai bikin geger istana dan mengancam keutuhan negara. Exactly, PRRI yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan PMSA yaitu Perjuangan Semesta. Itu adalah aksi atau gerakan dari daerah-daerah yang udah nggak tahan sama kebijakan pemerintah pusat di era 50-an. Mereka merasa diperas, dinonaktifkan, dan ditinggalkan. Diperas dan dinonaktifkan dalam hal apa saja Nasya? Boleh dijelasin lebih detail? Kompleks banget sih sebenarnya. Tapi yang paling mendasar itu soal ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, daerah-daerah penghasil sumber daya alam merasa gak dapat jatah yang seharusnya dari pemerintah pusat, padahal mereka yang berjuang menghasilkan devisa buat negara. Oh, jadi kayak gak adil gitu ya pembagiannya. Daerah yang kaya tetap kaya dan yang miskin malah tetap miskin. Benar. Terus dari segi politik ada ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat daerah terhadap pengaruh komunis yang makin menjadi. Mereka khawatir ideologi komunis akan mengancam nilai-nilai agama dan ideologi. Jadi kayak perang daerah ya, yang kaya tapi terlupakan sama pusat yang berkuasa dan berpengaruh ideologi tertentu. Lebih dari itu Reva, ini juga perjuangan identitas daerah yang ingin diakui dan dihargai. Mereka nggak cuma jadi sapi perah atau boneka politik Jakarta. Mereka juga ingin berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Deep banget ya maknanya. Nah, PRRI dan PMSA kan sering disebut barengan ya. Padahal sama enggak sih akar masalahnya dan tujuan akhirnya? Meskipun PRRI dan PMSA adalah dua blok yang berbeda dengan basis wilayah dan tokoh yang berbeda. PRRI di Sumatera dan PMSA di Indonesia Timur. Jadi kayak dua front yang berjuang dengan cara dan fokus yang berbeda. Tepat sekali Reva, mereka punya tujuan yang sama, yaitu memperbaiki Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tetapi strategi dan taktik yang mereka gunakan berbeda, sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Oke, clear. Sekarang, coba kita bedah lebih dalam lagi soal pemicu utama yang mendorong mereka akhirnya angkat senjata dan melawan pemerintah pusat. Apa sebenarnya titik puncaknya? Titik puncaknya itu ada beberapa, tapi yang paling signifikan itu utang itu. Dari level Agnatus yang minta kabinet Belanda mundur dari jabatan. Mereka menilai kabinet Belanda tidak efektif dan terjerat konflik politik. Cici, jadi ultimatum itu kayak ultimatum terakhir gitu ya? Kalau udah terpenuhi ya terpaksa berontak. Exactly. Karena ultimatum itu diabaikan dan tidak ada respon yang positif dari pemerintah pusat. Pada akhirnya, PRRI diproklamasikan secara resmi di Padang pada tanggal 15 Februari 1958. Kalau PMSA, mereka lebih dulu menyatakan keadaan darurat
pada bulan Maret 1957. Wow, dramatis banget ya. Terus reaksi pemerintah pusat gimana? Pasti nggak tinggal diam dong. Tentu saja enggak. Pemerintah pusat mengirim pasukan untuk menumpas PRRI dan Permesta. Operasi militer kayak apa sih yang dilakukan pemerintah? Ada beberapa operasi militer yang terkenal, di antaranya Operasi Tegas, Operasi Merdeka, dan Operasi Sadar. Tujuannya ada satu, yaitu menghancurkan kekuatan pemberontakan dan mengembalikan stabilitas negara. Akhirnya berhasil nggak tuh pemberontakan PRRI dan Permesta dipadamkan? Syukurnya sih pemerintah pusat berhasil menumpas PRRI dan Permesta. Namun dampaknya signifikan bagi Indonesia. Dampaknya apa sih yang terasa buat Indonesia? Dampaknya itu kompleks dan multidimensional. Selain korban jiwa dan kerugian materi yang besar, ada juga trauma dan perpecahan sosial yang sulit untuk dilupakan. Tapi ada juga dampak positifnya, yaitu pemerintah pusat jadi lebih sadar akan pentingnya pembangunan daerah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada satu teori konspirasi yang menarik nih. Katanya ya, Amerika Serikat yang dia mendukung pemberontakan PRRI dan Permesta. Benar nggak sih? Amerika Serikat juga mendukung Permesta untuk mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Wow, kayak skenario di film Hollywood gitu ya. Penuh dengan teori dan konspirasi. Bener banget Reva, sejarah itu memang gak selalu hitam putih. Ada banyak abu-abu yang perlu kita telaah dan pahami dengan bijak. Ada warna pelangi gak sih? Oke guys, waktu kita Oke guys, waktu kita sayangnya udah mau hampir habis nih. Sebelum kita udahan, ada pesan penting dari Desya dan Asya. Buat generasi muda Indonesia, jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah adalah guru yang paling berharga buat membangun masa depan yang lebih baik. Betul sekali. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang adil dan sejahtera. Tepuk tangan dulu ya. Keren banget. Terima kasih banyak buat Desya dan Asya yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih juga buat pendengar setia Zona Merah Yang selalu setia mendengarkan podcast kita. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Zona Merah. Kita akan hadir di episode berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah seru, dan menarik dan juga kontroversial. Terima kasih. Sampai jumpa guys.